Inilah ucapan syukur kami, penyembah kami Tuhan. Sepanjang minggu yang telah kami lewati, bahkan bulan demi bulan, bahkan sampai hari ini Tuhan kami ucap syukur. Engkau selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami, dan Engkau selalu baik, sumbangan sangat baik. Juga Tuhan, kami ada bulan Oktober ini Tuhan, terus tambahkan iman dalam kehidupan kami, ajarkan kita percaya, sehingga kami selalu punya pengharapan melangkah bersama dengan Tuhan. Kau dalam melayani kami, setiap pujian penyembahan kami, Kamu berkati kami semua. Bersyukur Tuhan atas seluruh prasarana ibadah yang Tuhan siapkan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini, supaya kami diberkati. Kau berkati juga lingkungan di mana kami ada Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Wow, Tuhan baik. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat pelayan pujian dan penyembahan imam musik Anda. Tuhan berkati saudara. Ya, kita menyambut jemaat yang mengikuti lewat streaming live. Selamat pagi semuanya, shalom. Tetap semangat saudara. Ya, kita ada di bulan Oktober. Cepat ya. Tadi sudah ada pengumuman untuk celebrate Christmas kita. Jadi tanggal 25 Desember, hari Minggu. Ya, karena itu hari Minggu maka celebrate perayaan kita gabung jam 9 pagi. Jadi saudara yang pagi, siang, sore persiapkan diri jam 9 pagi hari Minggu 25 Desember di tempat ini bersama-sama satu kali ibadah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ada di bulan Oktober, satu minggu kurang lebih setelah masuk dalam slide-nya boleh, ya, satu minggu setelah pergantian Rosh Hashanah. Ya, masih ingat? Bulan yang lalu saya mempersiapkan saudara. Boleh masuk slide-nya? Rosh Hashanah adalah pergantian tahun bagi orang Yahudi. Di sana ada Hebrew kalender 5783. Ya, sekarang hampir kurang lebih satu minggu lebih mereka sedang merayakan, akan diikuti dengan perayaan-perayaan yang lain. Dalam pergantian tahun ini saudara diingatkan akan pesan Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati apa saudara? Bijaksana. Nah, ada pesan profetik, ada pesan yang dapat kita ambil hikmatnya dalam tahun 5783 atau mereka menyebutnya Pegimer tahun 83. 80 bicara tentang hati-hati dengan perkataan. Karena angka 80 digambarkan seperti mulut, lidah dan bibir, yang artinya adalah hati-hati dengan perkataan kita. Selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Selalu mengucap syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Dalam ucapan syukur kita bisa melihat anugerah, ya, kemurahan Tuhan dinyatakan. Dan angka 3 sudah bicara tentang Gimel, onta sekarang. Gimel bicara onta. Dan sampai hari ini onta adalah salah satu sarana alat transportasi, ya, binatang onta yang dipakai oleh para khalifah-khalifah yang ada, saudagar-saudagar, orang yang akan melakukan perjalanan jauh, melewati padang pasir, panas terik, dingin sekali pada waktu malam. Hanya satu binatang bernama onta ini, perjalanan 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin 1 bulan, kalaupun terpaksa lebih dari 1 bulan. Onta satu-satunya binatang yang bisa bertahan tanpa adanya air. Kenapa saudara? Karena dalam diri onta tersebut, ya, sudah ada lemak, sudah ada kelenjar-kelenjar yang diubah menjadi air. Nah, onta mempersiapkan diri sedemikian rupa, ya, ketika dia tahu akan melakukan perjalanan yang panjang di padang bukit,
maka si pemilik akan mempersiapkan sungguh-sungguh. Sebab itulah saudara, pada hari ini kita tahu bahwa ke depan hari-hari yang akan kita hadapi. Kita semua berharap ke depan hari-hari kita semakin lebih baik. Amin. Tapi memang kenyataannya, kenyataannya secara tertulis, secara prediksi, sekali lagi bukan ramalan, tapi secara prediksi, hampir para pemimpin negara khusus PBB mengingatkan bahwa sekarang ini adalah hari-hari yang sulit, tahun yang sulit, dan kemungkinan tahun depan adalah tahun yang gelap, yang semakin sulit. Kita bisa melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Berita media di internet sudah sangat terbuka. Semakin sulit. Eropa, negara yang maju pun sedang mengalami krisis pangan, krisis ekonomi, bahkan krisis tenaga listrik. Dan semalam saya baru baca, salah satu bank dunia yang terbesar di Swiss, bank terbesar di dunia, Swiss, baru diupdate kemarin, sedang memasuki krisis perbankan dunia. Saudara bayangkan, kalau bank dunia terbesar di Swiss ini bukan bank di Amerika, bukan bank di Eropa, bank Swiss itu ada pusat daripada keuangan dunia ini, sedang krisis. Dan kalau tidak cepat diselesaikan dengan baik, diprediksi goncangan itu akan benar-benar mendunia. Nah, sebetulnya saudara, kita harus tetap percaya. Mazmur 91, orang yang tetap dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Walau 1000 sebelah sisi dan 10.000 sebelah kanan, kalau kau ada dalam tangan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Katakan ngomong kanan kirimu, percaya. Amin. Percaya. Untuk itulah saudara, kami para hamba Tuhan, gereja Tuhan, mau mengingatkan saudara, miliki iman. The awesome power of faith. Iman yang sungguh berkenan kepada Tuhan, itu penuh dengan kuasa. Hadapi hari-hari esokmu. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari, saya tidak ingin nakut-nakuti saudara untuk hari esok itu, karena ada janji Tuhan adalah perlindungan bagi kita semuanya. Amin. Namun sebab itulah kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, bukan ketakutan, tapi takut akan Tuhan. Arti kita mau datang dan semakin melekat kepada Tuhan. Apa kata Iwan tentang orang yang takut akan Tuhan? Ibrani 11 ayat 6, baca sama-sama 2, 3. Tetapi tanpa iman terus, lebih kencang lagi, sebab lalu yang percaya katakan amin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus, katakan harus, kudu dan wajib percaya bahwa Allah ada. Ini. Dan bahwa Allah memberikan berkat kepada orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah ada. Tuhan memberikan upah, Tuhan memberikan berkat. Orang Batak bilang ada berkat melimpah. Amin. Allah menginam. Harus percaya ada berkat. Nah, bicara berkat bukan cuma bicara hepeng, bukan cuma bicara cuan atau cian. Saya bicara tentang perlindungan Tuhan. Diawali dengan kata miliki iman yang berkenan kepada Allah. Iman yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah.
The awesome of faith. Iman yang berkenan ini akan mendatangkan kuasa, kasih karunia. Iman adalah pengharapan kita ketika menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Seperti onta yakin percaya bahwa Allah telah menciptakan diri sedemikian rupa, maka begitu dia minum 100 liter air dalam tempo waktu 10 menit. Wah, karena dia tahu perjalanannya panjang, panas, maka dipersiapkan diri dia minum air sebanyak-banyaknya. Langsung diubah menjadi kelenjar-kelenjar, menjadi lemak, dan itu dipersiapkan dirinya. Ketika perjalanan begitu panas, binatang lain sudah mati, dia bisa mengolah, memproses dirinya menjadi cairan-cairan dalam dirinya. Dalam diri onta ada aliran-aliran air hidup. Bagi orang percaya yang memiliki iman bahwa Allah ada, dalam dirinya akan mengalir air kehidupan. Amin. Jika dikatakan iman yang berkenan adalah orang yang percaya, orang yang berpaling kepada Allah, dan dia harus sungguh-sungguh percaya. Walaupun mungkin matamu tidak melihat, tapi dalam rohmu yang menguasai jiwa dan menguasai tubuhmu, roh, jiwa dan tubuh kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah ada. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia mungkin di padang gunung nggak bisa lihat jalan. Saya pernah di pegunungan Sinai, mohon doanya saudara. Besok kami akan berangkat ke Tanah Perjanjian bersama dengan rombongan dari Kerawang dan 15 orang, totalnya 32 orang. Ya, kami akan melewati Gunung Sinai, masuk ke Tanah Perjanjian. Ada padang gunung yang dilewati oleh bangsa Israel selama 40 tahun, berputar-putar mereka di sana. Dan saya pernah masuk ke situ pakai jeep safari, saudara. Ya, tidak ada rambu-rambu, belok kanan, belok kiri, lurus atau mundur, tidak ada. Benar-benar padang gunung. Tapi yang luar biasa, suku Beduin, suku asli dengan jeepnya, dia tahu arah tujuannya. Nggak ada jalan raya, semuanya pasir. Ya, 3-4 jam di padang gunung. Tapi suku Beduin, dia tahu kemana mau pergi. Dia bisa melihat tanda-tanda langit, dia bisa melihat tanda-tanda sekitarnya yang kita nggak bisa lihat. Dia bisa lihat. Ternyata betul, saudara. Dan perasaan was-was ini nyampe enggak, jangan sampai hilang di badan dulu. Signal nggak ada di sana, saudara. Kalau hilang, siapa mau jemput kita? Tapi ternyata sampai tujuan. Orang Beduin tahu kelebihannya. Kalau nggak petik, dia tahu kemana dia pergi, walaupun dia tidak melihat tanda-tanda. Saudara, barang siapa yang percaya kepada Allah, dia harus percaya bahwa sungguh masih ada mujizat. Amin, saudara. Sebab itu apa kata Tuhan tentang iman? Next slide. Ini dia. Saya diberkati dengan satu tema, iman sebesar biji sesawi, Matius 17 ayat 20. Kita lihat. Ia berkata kepada mereka, apa saudara? Karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, apa saudara? Sebesar biji sesawi, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunungnya akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. Takkan ada yang mustahil bagi. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Dia Yesus Tuhan adalah Allah Immanuel yang ada dalam kehidupan kita, yang menyertai setiap dalam perjalanan hidup kita. Ketika Allah menyertai kita dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil.
suara pesan yang saya mau sampaikan di dalam Rosh Hashanah ini. Peggy Mel. Dunia berkata zaman sekarang berjagalah, lihat dunia itu bergelora. Oke. Bahkan mungkin bisa saja prediksi-prediksi tentang krisis yang terjadi bisa terjadi. Oke. Tapi tetap percaya ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Berharap dibangun seperti onta. Dia nggak pernah melawan untuk berangkat ke tujuan ibadah, nggak pernah memberontak. Dia nurut aja. Tapi dia tahu bagaimana caranya ketika tuannya minum, maka dia minum air sebanyak-banyaknya, 100 liter, 150, dia sedot semua. Lalu dia olah dalam tubuhnya. Dan itulah dia menjadi kuat untuk menuntaskan perjalanan. Firman berkata, karena itu miliki iman sebesar biji sesawi. Kalian itu soal, ya, biji sesawi itu kecil sekali. Nah, kalau ke Israel itu, sana ada souvenir, ya. Kalau kita beli satu plastik isi bisa 100-200, lumayan. Kalau dibuat dibagi satu-satu ini, souvenir lain souvenirnya, biji selasi. Ya, bawahnya enteng, harganya murah, dapat satu-satu tanam soal barangkali tumbuh. Kecil dibandingkan gunung, ya kalau misalkan ini pegunungan Hermon atau gunung Sinai, tidak ada apa-apa, tidak kelihatan. Tapi iman sebesar biji sesawi dapat memindah. Satu perkara, janganlah kamu ini kurang percaya. Jangan sampai imanmu goyah. Ya, luar biasa. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Ada seorang bapak yang sudah sepuh, cukup tua di Jakarta. Istrinya lalu orang tua ini sakit, masuk ICU karena komplikasi faktor usia. Lalu dokter sudah give up dan menyerah, sudah angkat tangan, kasih tahu kepada keluarganya, maaf, udah nggak bisa lagi kami mengupayakan, paling hanya bisa mempertahankan saja sambil menunggu waktunya. Sebab itu supaya biaya nggak terlalu besar, dikeluarkan dari ICU, ditaruh di kamar perawatan, tapi ada alat-alat penunjang. Nah, rupanya saudara, kondisi itu kondisi tidak berubah seperti itu, sehingga anak dan menantunya, orang tua ini belum Kristen, tapi anak menantunya sudah Kristen. Kebetulan punya sepupu di Kerawang. Cerita mereka, lalu cerita gimana kalau berserah saja sudah, kalau dokter sudah angkat tangan, ya sudah kita berserah, serahkan aja dalam tangan Tuhan. Tapi saudara, tetap dalam kondisi yang hidup, yang antara hidup dan antara mungkin juga nggak punya harapan. Jadi lewat sepupunya ini saya dihubungi dan Pak, kita mau ke Jakarta mendoakan papanya. Ya mau berdoa. Kondisinya sudah tua, sakit-sakitan, komplikasi. Doakan aja deh Pak, kalau memang sudah waktunya biar Tuhan bawa dia pulang. Jadi pelayanan hari itu adalah pelayanan pendeta pencabut nyawa. Harusnya panggil jam loong, malaikat maut. Karena iya, saya akan datang mendoakan. Nah, ini kan saya punya jemaat kita, juga saudara juga orang Kristen, dan ini kan orang tua, kesempatan untuk boleh mendengar kabar baik. Kami berangkat ke Jakarta, kami di rumah sakit, anak itu tunggu di lift. Terima kasih Pak Pendeta, tolonglah Pak doakan, kasihan Papa. Maksudnya baik, kasihan Papa. Sudahlah, biarlah kalau sudah waktunya meninggal, rest in peace, ya sudah. Kadang-kadang dia kita lihat, yang pasti kita berdoa, tapi kita lihat, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saya ketemu, kalau ini betul surat di kamar, sudah sangat lemah, dan ada istrinya juga yang sudah sembuh di situ surat. Kondisinya juga saya lihat tidak ada lagi harapan, sudah amat sangat lemah. Ya harapan keluarga saya berdoa lalu segera inalihi, kan nggak seperti itu. Ketemu, saya berkata, Om, ya
puji Tuhan om, semangat om. Mereka harus memberikan semangat kan, semangat om, Tuhan baik ya, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Tapi rupanya suara si om ini dengan kondisi yang lemah merespon. Wah, responnya sukacita. Singkatnya saya mulai menyampaikan, ya singkat saja. Saya sampaikan tentang pengharapan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan air, kekurangan apa? Ada kata-kata selanjutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, tongkatmu dan gadamu itulah yang menuntutku. Sampai di ayat itu bilang, oh, ada gembala yang baik, ada Yesus Tuhan. Jangan takut dengan maut, jangan takut dengan kegelapan, karena Yesus Tuhan akan menuntun kita. Tongkatnya dan gadanya bagi. Ayo berdoa, dia mampu lemas. Terakhir saya bilang, om saya mau berdoa agar Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan. Tapi om saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Om percaya ya, kalau Tuhan kasih kesembuhan, datang pada Tuhan, ke gereja, dibaptis, jadi orang percaya. Mau ya om ya, dia mampu so. Makanya saudara kalau doain orang di ICU itu paling enak, pasti mampu so. Kalau ngomong apa sih mampu so. Tapi kalau orang lagi jaya-jayanya, jangan didoakan. Kita datang aja, tutup pintu. Dan kalau orang di rumah sakit, buka pintu sepas-pasnya. Kalau ngomong apa dia manggil, iya. Nah saudara, lalu saya berdoa. Ya berdoa dengan pengharapan walaupun mata ini melihat semakin lemah. Tapi kan iman kita tak berdoa, Tuhan kasih kesempatan. Pulang, selesai semua saudara. Seingat saya tidak lebih dari 1 minggu. Tiba-tiba anaknya telepon. Pak Pendeta, puji Tuhan, akhirnya papa pulang. Saya pikir prestibis meninggal kapan? Oh bukan, papa pulang ke rumah. Wih, Pak, gimana ceritanya? Dia setelah didoakan saudara, makin hari makin baik, lalu sehat. Walaupun ada kelemahan tapi sehat. Terus saya bilang, kasih tau papa ya, sehat janjinya datang ke gereja yang terdekat, masuk ke Kerawang kejauhan, cari gereja terdekat, beribadah, kecaplah kebaikan Tuhan. Jangan lupa dibaptis. Terima Tuhan Yesus dibaptis, mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Habis Pak, saya dengar makin baik, makin sehat, ke gereja. Dan 1 tahun kemudian saya ditelepon lagi oleh anaknya, Pak, kali ini datanglah ke Jakarta penghiburan karena papa betul-betul telah pulang ke rumah papa. Dia telah mengecap kebaikan Tuhan. Masih ada mujizat, temukan bagi Allah kita. Walaupun kurang lebih hanya 1 tahun, ya kurang lebih hanya 1 tahun, tapi dia bisa mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, yang saya mau sampaikan bukan mujizat kesembuhan seperti tadi, tapi adalah kembali pada konteks firman Tuhan. Kenapa ketika menghadapi hidup dan mati, ketika menghadapi persoalan, tiba-tiba orang Kristen bisa goyah imannya? Sehingga seperti tadi, beberapa kali saya sudah diminta doa, bahkan lewat terus. Ya, orang yang sudah antara hidup dan mati, Pak Pendeta, tolong deh, kelihatannya sudah parah, udah doain aja Pendeta, kami rela, kami ikhlas, udahlah biar dia pulang. Tapi saya katakan enggak, saya hanya berdoa, saya kan bukan pendeta pencabut nyawa. Saya hanya berkata, oh tante, bapak, ibu, ayo tetap percaya. Itu nanti kan di tangan Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya. Dan seringkali terjadi, tiba-tiba dia sehat dan sedar, semangatnya pagi, ada perpanjangan waktu, walaupun akhirnya juga meninggal juga, tapi dia bisa mengecap kebaikan Tuhan, sehingga keluarganya pun mendapatkan penghiburan. Padahal katanya sudah baik, tapi ternyata meninggal juga. Tapi sesaat itu menjadi penghiburan dalam hidup. Nah saudara, pastikan ketika kita menghadapi masa-masa sulit, adakah iman
walaupun hanya sebesar biji sesawi, masih ada keimanan dalam saudara. Ya, next slide please. Mari kita telah lebih dalam lagi. Ada beberapa konteks, ya, referensi dari kata karena kamu kurang percaya. Alkitab kita ini saudara ada banyak penerbit dan terjemahan. Nah, dalam Matius 17 ayat 20 tentang karena kamu kurang percaya, maka ada beberapa TP dan terjemahan baru. Ayatnya adalah Alkitab yang terbuka, TL terjemahan lama, BIS adalah bahasa Indonesia sehari-hari, dan seterusnya. Nah, dari satu kata karena kamu kurang percaya, muncullah saudara, ya, versi literatur terjemahan. Saya ingin mengajak saudara, pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, sepertinya padang gurun, padang pasir yang begitu panas, yang begitu dingin, bagaimana kondisi keadaan iman kita? Ini konteksnya hari firman Tuhan. Pada waktu aku menghadapi sebuah tantangan, masalah, pergumulan, seperti apakah imanku? Nah, kata karena kamu kurang percaya muncul menjadi satu kata, karena imanmu kecil. Kecil ini bisa berarti karena kita tidak bertumbuh. Kelihatannya duduk beribadah tapi tidak pernah menyimak, memperhatikan firman, sehingga imanmu tetap kecil dan bahkan selama-lamanya kecil, tidak pernah menjadi bertambah, berproses menjadi besar. Harus bertumbuh iman percaya kita. Sebab kalian apa saudara? Kurang percaya. Kurang ini berarti tidak mau menambah. Sama, tidak mau bertumbuh, tidak mau menambah. Ya. Karena kalian kurang yakin akan kuasa Allah. Kurang yakin, kurang percaya. Jangan sampai saudara begitu masalah muncul, kita ini tekor. Orang berkata, biar tekor asal kesohor. Ini gak berlaku saudara. Oleh KTP Kristen, kelihatannya rajin, tapi dalam iman dan pengharapan jangan sampai menjadi kecil atau tekor iman kita. Harus mengalami pendewasaan, harus mengalami proses menjadi besar, semakin bertambah-tambah. Bahkan di dalam NILT dikatakan karena ketiadaan iman. Saudara, kata-kata ketiadaan iman ini bicara tentang the emptiness. Kelihatannya ada tapi kosong. Itu katakan tong kosong, nyari bunyinya. Bicaranya hebat, dan begitu ketemu masalah, nothing. Tidak punya iman sama sekali. Begitu ada masalah, langsung kolaps, stres, depresi, bahkan berkata mati aja lah. Atau yang lebih parah, di manakah Tuhan? Kenapa ini semua terjadi? Aku gak lagi percaya sama Tuhan. Apa itu Tuhan? Gak baik, gak tolong saya. Hilang itu kebaikan Tuhan. Ketiadaan iman. Karena kamu kurang beriman. Lalu dikatakan AFB, oleh karena kepercayaan apa saudara? Tipis. Bapak-bapak punya mobil, punya motor, ngerti bahasa. Mobil, motor itu pengamannya apa saudara? Oleh bicara rem. Betul? Rem. Rem itu di dalamnya ada apa? Ada kampas rem. Betul? Betul? Ada kampas rem. Itu kan penting. Keselamatan mobil atau motor ban itu harus selalu dicek remnya, khususnya apa saudara? Kampas rem. Karena kampas rem ini standarnya misalkan tebalnya segini. Ketika dipakai setiap hari itu kan dipakai jet. Dia menjadi aus, lama-lama menjadi
tipis. Kalau sudah sangat tipis, ketika dalam perjalanannya mungkin lagi dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba mengerem dengan mendadak, ketika kampas rem sudah tipis, namanya rem blok. Apa terjadi sekarang? Mau. Makanya perlu di maintenance, perlu ada perawatan, pemeliharaan, perlu dicek apakah kampas remnya itu masih sesuai dengan ukuran yang standar yang pas. Berapa senti biasanya? 5 senti? Nggak ngerti ya? Bagus. Karena juga saya nggak ngerti. Tapi kan, Pak ini masih bagus. Oh, ini masih bagus. Yang bagus sih gimana? Kalau tinggal tipis Pak. Oh, itu hati-hati. Saudara, Elvi mengatakan, jangan sampai iman percayamu itu tipis. Karena hari-hari ke depan Matius 24 di akhir zaman ini, yang namanya penderitaan, yang namanya masalah dan pergumulan itu tiba-tiba bisa datang. Dan kalau kita tidak selalu memperhatikan iman pengharapan kita, tiba-tiba sudah sangat tipis. Orang yang semakin tipis kan kelihatan selalu bersungguh-sungguh, ngomel, malas berdoa, malas baca Alkitab, apalagi ke gereja. Kalau sempatlah ke gereja, kalau nggak ada acara ke gereja, tapi kalau ada pilihan lain, gereja kan masih ada. Ini mah jarang-jarang ada, tipis. Lihat kanan kiri, dilirik aja, tebal atau tipis. Lihat. Suami istri, ya, tambahkan iman lewat mesbah keluarga. Setiap hari doa di rumah, ajak anakmu bikin mesbah keluarga setiap hari. Kan sudah selalu ngomong, saya lakukan sampai hari ini, saudara, setiap pagi dan setiap malam. Mau tidur, bangun tidur, saya daningkan istri saya doa. Kalau malam anak saya pasti ke kamar, Renata, doa daningkan, tambahkan iman. Jangan sampai kelihatannya keluarga kita baik-baik saja, dan begitu ada masalah tiba-tiba Rena blok dan nggak pernah tahu lagi ada di mana sekarang. Bersyukurlah setelah pandemi jadi endemi, jemaat ini saya lihat masih ada dan semakin bertambah. Ada gereja lain sudah masih kosong 50%. Kemana lagi 50%? Remnya sudah tipis 12. 2 tahun nggak lagi ke gereja. Ke tempat lain dia bisa untuk happy. Tapi kalau hari Minggu gereja, takut Pak, masih ada virus. Kalau di mall mah nggak ada Pak. Tipis, takut. Ya. Next. Jadi saudara, iman itu berkenan kepada Allah. Orang yang berpaling kepada Allah harus percaya. Iman yang sejati adalah iman yang sangat efektif. Iman yang sungguh-sungguh berguna, tepat guna, pasti akan memberikan hasil. Pasti. Iman yang sejati bukan hanya percaya kepada iman akan mujizat, akan ada kekuatan kuasa Allah, tapi iman sebesar biji sesawi adalah iman yang percaya bahwa Allah ada sekalipun dia belum melihat mujizat. Karena banyak orang yang beriman kalau sudah melihat berkat, Tuhan aku mau sesuatu. Ketika yang sesuatu itu ada, baru berkata, wow, Tuhan ternyata memang ada. Lalu apakah ketika mujizat yang kita harapkan belum terjadi, berarti tidak ada Allah dalam kehidupan kita? Jangan tukar kehadiran Allah, jangan tukar iman kepada Allahmu dengan sesuatu yang kau harapkan. Mengerti hal ini? Aku percaya kalau aku udah kerja, aku percaya kalau Tuhan udah kasih aku ini dan itu. Itu artinya iman kita hanya kepada hal-hal benda yang Tuhan katanya sudah katakan ini mujizat. Wah, Tuhan hadir. Lalu
Lalu ketika kita sedang menghadapi satu pergumulan atau masalah, atau kita sedang memohon sesuatu, lalu Tuhan belum memberi, apa kita berkata Tuhan tidak ada? Tetaplah percaya. Amin. Kalau mungkin Tuhan sepertinya lambat, Anda berdoa untuk sesuatu, namun sepertinya belum terjadi, tetaplah percaya, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat, dia tepat pada waktunya. Sehingga ada atau tidak ada pernyataan Allah, ada atau tidak ada doa yang kita minta pada Tuhan, kita tak percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Ya, iman yang sejati adalah di mana Tuhan, Roh-Nya yang kudus, Allah sendiri menganugerahkan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, ya, dicurahkan. Minta dalam Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus penuhi aku, ajarku percaya, supaya pada waktunya aku percaya mujizat itu pasti. Yang tadi dikatakan oleh karena firman Tuhan, ya, iman yang sejati adalah sebuah karunia yang dianugerahkan oleh firman-Nya, sehingga kita boleh menjadi percaya. Kembali lagi saudara, selain pada Roh Kudus yang mengurapi kita dan mengajar kita, mengingatkan kita untuk tetap percaya, firman itu adalah satu kebenaran. Alkitab di tangan saudara. Ya, sekarang jangan sudah maju, saudara ibadah, bawa HP, bawa iPad, ada Alkitab di sana. Tapi di rumah pastikan ada Bible book minimal 1 sebagai gembala jemaat. Kalau di rumah baca Alkitab dengan buku Alkitab, Bible book, disiplin diri baca. Ya isinya sama saja, antara yang gadget sama yang Bible sama saja. Tapi dengan adanya buku, kita bisa mendisiplin. Selagi masih ada Bible book, selagi masih ada buku Alkitab. Entah nanti kalau udah paperless, kalau udah ada lagi kertas, dan selagi masih ada, boleh bisa dibaca, supaya kita bisa mengerti bahwa aku ini bukan sedang baca novel, aku bukan lagi nonton drakor lewat HP, tapi aku lagi sungguh-sungguh membaca Alkitab, yaitu tertulis. Ya, sekarang kita bisa beli yang lain. Bible book kurang lebih harganya 100.000. Beli taruh di kamar utama, atau taruh di ruang tamu di mana engkau bisa kumpul dengan istri anak-anak, baca. Iman sebesar biji sesawi akan bertumbuh menjadi kuat dan menjadi besar lewat pembacaan firman Tuhan. Yang kelima adalah iman yang sejati berada di bawah anugerah dan Allah memperhatikan. Dalam pengawasan iman dianugerahkan. Saudara, di Lukas 18:8b dikatakan, akan tetapi jika nanti anak manusia datang, adakah ia mendapati apa saudara? Mendapati iman. Ketika di akhir zaman begitu banyak, maka nanti akan ada masa antikris, masa aneh yang besar, masa penderitaan. Dan kita akan mengharapkan second coming, kita mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah ketika Allah melihat ke bumi, Allah melihat ke Kerawang, apakah ketika Tuhan melihat gerejanya ini lalu, usia Tuhan melihat rumah saudara, ketika Tuhan melihat kedalaman hatimu, dan Allah bertanya, adakah ku dapati iman? Apa jawab saudara? Tambahkan iman, perkuat iman. Pergumulan kita ini kan sama. Saya juga siswa membantu juga bergumul, hanya versi yang berbeda. Tapi kita punya pengharapan. Hari ini bisa menjadi pergumulan kita, ekonomi global, tentang keuangan. Ya, BB Cina, ya, dimana kita
pada satu keluarga. Pembangunan gedung utama sudah selesai, tapi gedung penunjang yang di belakang itu kan nyambung, harus diurus IMB. Ya, puji Tuhan, IMB sudah kami proses dan sudah mendekati final, tapi pembangunannya selesai. Karena nanti ketika final turun dari bupati, maka itu kan digambar harus selesai. Jadi saudara, dalam tanda petik, saya memutuskan tuntaskan, mulai bangun kembali. Dananya harus, ya sudah habis untuk yang tahap pertama. Tapi karena kondisi yang harus kita jalan. Nah, kemarin sudah mulai berjalan soal Oktober, ya September, Oktober jalan. Tukang masuk, besi masuk, semuanya masuk. Lalu setelah kita mulai mengumpulkan dana, karena itu kan mulai kerja, ya pimpinan proyek Pak Andi, Anton sudah sebulan, waktunya buka cek. Kita cek, uang apa? Oh, ternyata ada saldo 50 juta. Cek yang perlu dibayar 40 juta. Bukan 40 juta, tinggal 10 juta. Nah, 1 bulan kemudian muncul tagihan lagi. Saya hitung total semuanya 75 juta kurang lebih. Tukang kan nggak bisa dibayar pakai haleluya, dibayar pakai iman kan nggak bisa. Tukang kerja dibayar pakai hempel, dibayar pakai duit. Wah, bisa 10 juta, bukannya 75 juta. Sama sekarang. Gitu kan kalau bisa buka cek, waktunya cair. Aduh, cek udah dibuka, tapi saldonya belum jelas. Sama. Sampai akhirnya harus siapkan cek 75 juta dan 1 konto bank. Saya datang lah, saya datang. Bu, boleh tahu saldo kita ada berapa sih? Saya mesti buka cek. Keluar, nih Pak, salib soal. Angkanya 10. Saat ini memang 10 juta. Ternyata tambah 01 loh. 100 juta. Masih ada mujizat. Utang-utang itu. Sampai saya gak yakin. Saya telepon sama yang terima cek yang 40 juta. Andi, itu cek yang kemarin 40 juta udah cair belum? Takutnya belum dicair. Udah, yakin. Tunggu dulu. Dia telepon sama bagian keuangan. Tunggu Pak, saya cek dulu. Dicek, telepon lain. Iya Pak, udah dicairkan. Berarti kan 50 potong 40 tinggal 10. 1 bulan kemudian ada kebutuhan 75 juta. Ternyata saldonya ada 100 juta. Tertawa gembira. Oh haleluya. Cairkan lagi. Kan sama saudara. Ya, pergumulan saya harus menyelesaikan. Kan ini berkejaran dengan IMB, berkejaran dengan proses pembangunan yang harus diselesaikan. Apa menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apapun saudara. Minta iman. Tambahkan iman Tuhan. Walaupun hanya sebesar Yesus. Slide terakhir. Orang yang berpaling kepada Allah, orang yang percaya bahwa Allah ada, orang yang akan sungguh-sungguh menerima berkat yang Tuhan katakan upah diberikan kepada orang yang sungguh mencari Dia. Maka hari-hari ini saudara, tanda-tandanya adalah jangan hamba. Oke? Jangan hamba kata-kata malu. Ialah perkataan yang bijak, yang berkata, pindahlah gunung ini ke dalam lautan, dipindah. Kalau kata-kata kita, hati kita tidak percaya, maka kata-kata ini sangat sia-sia. Aduh, mana mungkin, mana bisa. Kalau sudah bicara akan mulai keluar kutukan-kutukan. Wah, mati. Wah, celaka nih. Waduh, sial nih. Hamba. Tapi coba, ketika melihat sesuatu, Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Tolong kami Tuhan. Tuhan tambahkan. Dalam rumah tangga suami istri, karena mungkin ada goncangan-goncangan. Masuk dalam islah keluarga. Berkata bijak satu dengan yang lain. Ayo Pak, semangat. Ayo Ma, mengucap syukur. Ayo kita doa, yuk kita puasa. Tidak menjadi hamba.
Yang mau katakan amin? Mulutku penuh pujian bagimu. Tuhan, olah pengharapanku. Tuhan, olah kekuatanku. Musik. Mari saudara kita berdiri sama-sama. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, kaulah pengharapan. Tuhan, kaulah kekuatan kami semua. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Engkau, Yesus. Sebab dia ucapkan syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Angkat wajahmu, ucapkan syukur, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Ya Tuhan, olah kekuatan kami, olah pengharapan kami Tuhan. Mari saudara hadiri Tuhan. Setiap pribadi datang kepada Tuhan. Mari biarlah lidah bibirmu selalu mendengar ucapan-ucapan syukur, ucapan yang akan memindahkan gunung ke dalam lautan. Asal kau percaya. Terima kasih Tuhan. Berkata-kata bijak, tidak lagi dengan berkata-kata yang hambar. Mulutku penuh kepadamu, Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Lagu kepadamu, amin. Oh Yesus, kepadamu, ya. Lagu. Mari mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Penuhi lidah bibirmu, penuh dari hati yang paling dalam. Nampakkan iman percayamu. Dan orang siapa yang berpaling dan percaya kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah ada dalam setiap jalan kehidupanmu. Maka disitulah Tuhan berkenan atas berkat-berkat-Nya. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Oh Rapa Shandara, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Musik mengalun dengan lembut. Jemaat yang dikasih Tuhan, adakah kau hari ini telah mendengar firman Tuhan? Hatimu, rohmu, jiwamu bergelora, dan kau sedang berdoa, ya Tuhan, Roh yang kudus, tambahkan iman bagiku,
Karena ada begitu banyak persoalan, masalah. Aku sedang khawatir, aku cemas, bahkan aku sedang takut, dan aku gak tahu mesti bikin apa. Namun setelah hari ini kau dengar firman Tuhan, dan kau percaya ini jawaban Tuhan. Sepertinya Tuhan sedang lambat, bahkan mungkin terlalu lambat, dan kau sedang tidak bisa melihat tanda-tanda Allah bekerja. Tapi mari hari ini saudara angkat wajah di hadapan Tuhan, bawa hatimu, angkat tangan berkata, tolong aku Tuhan, beri aku, tambahkan iman untuk mengatakan kepada gunung-gunung persoalan, pindah, beranjaklah dari hadapan. Minta orang tasyadara patakana. Mungkin orang tidak tahu, orang lain tidak tahu apa yang kau hadapi, namun kau merasakan bebannya berat. Di hadapan Tuhan kau angkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, dan aku percaya Tuhan. Orang tasyadara patakana. Tambahkan Tuhan yang kurang imannya, yang tipis imannya, bahkan yang sudah tiada imannya. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus mengalir, firman Tuhan bekerja, jadilah kuat, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Oh Bapa Syadara, haleluya. Yesus, sebelum menutup dalam doa, saya ingin berdoa secara khusus. Adakah saudara yang di antara saudara yang sedang sungguh-sungguh mengalami satu tekanan yang begitu rupa, namun hari ini kau mendengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan aku percaya, dan kau yang sungguh-sungguh mau didoakan secara khusus, mari saudara melangkah dari bangku, maju ke depan. Saya ingin berdoa secara khusus. Kau yang sudah mengalami mungkin pertemuan masalah yang berat, kau ada di atas saudara, satu orang, dua orang boleh maju ke depan. Melangkah. Yesus, Yesus. Mari lupakan dulu yang baik saudara. Berdiri di depan Tuhan. Buka hatimu. Angkat tangan di depan Tuhan. Yesus. Dan mujizat masih ada. Berapa syaitan berapa. Yesus, Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari semuanya berdoa. Semua berdoa. Yesus. Angkat syaitan berapa. Ya. Oh firman-Mu ya dan amin. Oleh karena percaya ini aku melangkah bahwa di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadi percaya firman Tuhan. Tambahkan iman dalam hidup, iman itu Tuhan, iman itu Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, masih ada mujizat. Tuhan masih ada kata-kata. Yesus dapat doa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terus tambahkan iman. Aku percaya Tuhan, terus iman. Aku percaya Tuhan. Kami bersyukur. Sebelum kami pulang, kami juga mau menabung dan siapkan persembahan kita. Inilah kaburan Tuhan, anak-anak-Mu
ucapan syukur anak-anakmu, sebagai berkat yang lebih siapa. Berkati Tuhan, berkati dengan limpah, berkati gerejamu untuk bisa mengelola dengan baik. Berkatilah kami semua ya Bapa, sepanjang minggu hari-hari ini. Engkau terus memelihara iman kami, Engkau terus menapkan iman setiap kami. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami melimpah-limpah. Amin. Tuhan, dengan membuka hati dan Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa Surgawi. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, terlebih kuasa Roh Kudus yang memampukan kita sehari-hari ini, melatih iman kita, sehingga hari ini kekal selamanya. Roh jiwa betul-betul pelihara sempurna. Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan